Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa nashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ilan ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal hadirun, jamaah yang Allah rahmati dan juga muliakan. Alhamdulillah kembali di waktu yang penuh berkah kali ini, yaitu di waktu duha, di waktu pagi. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dan juga menjamak kita untuk bersama-sama mencari dan juga menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu jalan yang paling Allah ridhoi dan juga dicintai, yaitu jalan thalabul ilmi dan juga majlisul ilm. Dan ini tanda bahwasanya Allah masih sangat mengharapkan dan juga menginginkan kebaikan dari diri kita. Allah masih sangat cinta kepada kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang masih Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka dia akan dipahamkan dengan agamanya. Tidak ada jalan yang paling mudah untuk seseorang memahami agamanya kecuali datang dan juga hadir ke majelis ilmu. Sehingga hadirnya kita, datangnya kita ke majelis ilmu ini adalah salah satu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini juga tanda Allah mudah mengumpulkan kita nanti di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, al-ikhwanu fiddin azanillahu wa iyyakum, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas tentang salah satu tema yang sangat penting yang menunjukkan bahwasanya Islam bukan hanya agama ubudiyah, bukan hanya agama yang menitik beratkan kepada ibadah fardhiyah, kepada ibadah-ibadah yang sifatnya secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kita tidak akan pernah menemukan di dalam Islam bahwasanya Islam hanya mengatur sholat kita, hanya mengatur zakat kita, mengatur puasa kita, mengatur umrah dan haji kita, dan juga mengatur ibadah-ibadah fardhiyah yang lainnya. Tapi ternyata Islam itu bahkan juga mengatur hubungan kita dengan sosial yang ada di sekitar kita, dengan manusia-manusia, dengan kawan-kawan yang ada dan hidup bersama dengan kita. Sehingga inilah bentuk kompleksitas dari agama kita yang mulia ini, yaitu agama Islam. Dikarenakan memang Allah Subhanahu wa taala selalu menginginkan kemudahan untuk kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan, kesukaran kepada kita. Oleh karenanya Islam sampai mengatur sisi-sisi kita hidup bersama dengan tetangga, kawan, sahabat, bahkan dengan family atau keluarga kita. Ya. Supaya kita bisa hidup dengan mudah, ya, dengan baik. Tidak hidup dengan penuh kesulitan dan juga kesukaran. Yaitu salah satu anjuran penting dan bahkan ini termasuk yang sering dilupakan oleh setiap insan dan juga setiap mukmin, itu adalah hubungannya dengan teman-teman dan juga sahabat-sahabatnya. Karena ini kalau kita bicara di era modern, di zaman ini sudah banyak yang membahas. Dari kacamata
modern, dari kacamata duniawi, gitu ya. Tapi anehnya kalau kita bicara tentang dari kacamata agama atau dari kacamata ukhrawi, ini seringkali dianggap bahwasanya ini penyempitan makna, ini kesukaran, ini sesuatu yang tidak realistis. Misalnya, banyak teman-teman dari yang sudah berkarya dari kalangan bisnismen misalkan, ya, mereka menganjurkan kalau cari teman adalah teman yang sukses atau teman yang bangkrut. Pasti cari teman yang sukses. Bergaullah dengan orang-orang sukses, gitu kan? Sehingga mereka menggiring kalau kita mau ikut sukses maka hiduplah, bergaullah dan bertemanlah dengan orang-orang sukses. Dan ini diaminkan atau dibenarkan oleh banyak orang. Iya, kalau kita mau sukses ya hidupnya sama orang sukses, kenalnya sama orang sukses. Tapi kalau kita berbicara tentang ukhrawi, tentang agama, ya, misalkan kita hanya berbicara kalau kita mencari teman, mencari sahabat, maka harus yang mukmin, harus yang beriman, harus yang bertakwa. Maka seakan-akan anjuran atau dorongan ini sifatnya negatif. Ya. Jadi seakan-akan bentuknya eksklusif. Islam jangan eksklusif lah. Masa temenan cuma sama yang Islam saja. Kan gitu ya. Padahal giliran berbicara bisnis itu enggak dibilang eksklusif bisnisnya. Udahlah jangan terlalu eksklusif bisnisnya. Kan enggak. Atau terlalu fundamentalis misalkan. Udahlah Islam jangan terlalu fundamental. Atau terlalu dikotak-kotakkan. Hanya mau berteman sama yang bertakwa saja, yang soleh saja. Seakan-akan negatif. Padahal ini bukan masalah negatif atau positif saja. Atau anggapan orang saja, bukan. Tapi masalah pertemanan, masalah persahabatan, ini adalah masalah yang sangat penting dan juga utama di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kita mau melihat diri kita 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, atau bahkan sampai ke negeri akhirat kita, maka kita harus bisa melihat dengan siapakah diri kita saat ini berkawan, berteman atau bersahabat. Ya. Ini satu hal yang sangat lumrah sekali, yang sangat umum sekali. Artinya yang sangat biasa sekali. Sebagaimana orang-orang yang dia mau sukses, maka dia harus berteman dengan orang sukses. Ketika dia sudah bergaul dengan orang sukses, maka insya Allah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan mereka akan berubah jadi orang sukses. Kan begitu ya? Kenapa kita tidak meyakini kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, maka kita juga akan ikut soleh, ikut takwa, bahkan manfaatnya bukan hanya di dunia. Kalau tadi hanya sekedar orang sukses dalam berbisnis, itu hanya dunia. Berapa lama kita bisa mempertahankan kesuksesan kita? Kalaupun kita sukses, 5 tahun mungkin, 10 tahun, 20 tahun mungkin, atau mungkin sampai kita meninggal dunia. Kita masih meninggal dunia dalam keadaan orang yang dianggap sukses. Apakah menjamin nanti di akhirat kita juga akan sukses? Tentu tidak. Kita tahu bahwasanya Qarun, tahu Qarun ya? Qarun itu sukses di dunia. Bahkan kunci-kunci dari tabungan dia, ini baru kuncinya doang, itu disebutkan oleh Al-Quran sangat berat kalau dibawa oleh orang-orang yang kuat. Binaragawan atau sekarang sebut siapa yang ini, Adirai gitu ya, yang biasa ngangkat 100 kilo, beban mungkin bisa sampai 200 kilo gitu ya. Itu kalau di zamannya Qarun, maka Adirai juga akan susah untuk mengangkat
kunci-kuncinya saja. Ini baru kuncinya doang. Orang sukses apa coba korun? Tapi di akhirat dia akan menjadi orang yang paling celaka. Ya, paling celaka. Oleh karenanya pertemanan persahabatan ini ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, ini adalah faktor yang sangat penting yang akan menunjukkan dan juga menentukan arah masa depan kita. Masa depan ini bukan cuma berkaitan dengan dunia, tapi masa depan kita nanti juga di akhirat. Kalau pertemanan kita dari sekarang sudah kita bentuk, ya, dari 10 list yang pertama, kalau disebutkan kita minta dibayangkan, Pak, Ibu coba sebutkan nomor 1 sampai 10 teman yang paling dekat itu siapa saja. Coba bayangkan. Kalau 10-10-nya adalah orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang selalu taqarrub kepada Allah, yang rajin ke masjid, maka insya Allah kita akan mengikuti mereka. Ya. Begitu juga kalau orang-orang sukses kan biasanya begitu. Coba kalau 1 sampai 10 orang sukses semua, maka insya Allah kita akan mengikuti mereka. Makanya harus kita mulai bentuk dari sekarang. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dikarenakan pertemanan dan juga persahabatan kita kepada orang-orang yang sukses ukhrawinya. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, al-qalbu yasruku minal qalbi. Bahwasanya hati itu sangat mudah sekali dicuri oleh hati yang lain. Min haitsu la yash'urul insan. Bahkan tanpa disadari oleh yang memiliki hati itu. Ya. Hal ini beliau sebutkan ketika menyebutkan terkait dengan hubungan kedekatan dan juga persahabatan. Jadi kalau kita dekat sama sahabat kita dengan orang yang dijadikan sahabat oleh kita, maka hati kita akan mudah terbawa olehnya, mudah terikut olehnya. Ya. Cara berjalan, cara berbicara, cara mengambil keputusan, cara memandang, cara menilai baik dan juga buruk, itu lebih cenderung kepada siapakah teman kita, sahabat kita. Oleh karenanya kalau teman-teman kita orang-orang yang baik, maka keputusan kita, cara pandang kita, perilaku kita, baik dan buruk kita itu akan mengikuti bagaimana karakter dan juga perilaku sahabat kita. Kita lihat saja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat Rasulullah yang paling utama, yang kalau ditimbang keimanannya dibandingkan dengan keimanan seluruh umat Islam, maka masih berat keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa imannya Abu Bakar As-Siddiq sampai seberat itu? Kenapa kira-kira? Apakah karena bapaknya seorang nabi? Bukan. Ya, bahkan bapaknya baru masuk Islam di akhir-akhir masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah saudara-saudaranya itu ulama-ulama besar? Karena dia bersahabat dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat para sahabat bagaimana imannya begitu tegar dan juga hebat. Sampai-sampai kalau diperintahkan kepada mereka untuk menyerahkan harta dan juga nyawa mereka untuk Islam, mereka rela untuk menyerahkan. Sampai-sampai istri-istri mereka, istri-istri para sahabat, ketika pulang perang, ketika ada satu musibah, yang pertama kali ditanya bukan suaminya, tapi yang pertama kali ditanya siapa? Bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Jadi betul-betul karakter yang terbentuk itu adalah karakter iman. Dikarenakan kenapa? Sahabat mereka adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau meniti jalan orang-orang yang soleh, mengikuti orang-orang soleh, maka teman kita harus orang soleh. Ya.
Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, maka teman-teman kita itu adalah orang-orang yang mengikuti orang yang sudah dijamin masuk surga. Siapa? Yaitu Rasulullah dan juga para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Nah, ikhwanu fiddin azanillahu wa iyyakum. Inilah yang disebut di dalam dunia psikologi sebagai influence sosial. Pengaruh yang disebabkan oleh lingkungan kehidupannya. Jadi orang itu terpengaruh. Bahkan sekarang itu bukan hanya dari pertemanan secara langsung, bukan, tapi juga pertemanan secara digital. Kalau kita klik di YouTube, media sosial, Instagram, TikTok, ya, apakah yang paling banyak kita cari? Kalau yang pertama kita cari hukum sholat sunnah, hukum ini, ustadz fulan, maka insya Allah cara berpikir dan juga cara mengambil keputusan kita itu akan lebih baik. Dibandingkan kalau misalkan yang kita tonton, yang jadi sahabat kita itu adalah orang-orang yang buruk, yang suka mengucapkan kata kasar, yang suka mengucapkan kata-kata kotor, yang tindak tanduknya tidak pernah diukur oleh syariat. Sudah punya istri dia selingkuh, kemudian dianggap benar, ya. Dikarenakan kenapa? Oh, dia emang pantas selingkuh karena istrinya juga selingkuh. Nah, itu. Maka kehidupan dia maka tidak akan jauh berbeda dengan yang dia tonton dan diikuti. Ini juga sahabat digital namanya. Ya. Jadi sahabat itu bukan hanya sekedar yang hidup bersama kita dan kita bertemu. Kalau zaman sekarang juga ada sahabat digital. Kita nggak pernah ketemu tapi sering dengarkan nasihat-nasihat dia, kata-kata dia, cara berpikir dia, cara berpandangan dia, cara menentukan baik dan buruk, maka perlahan-lahan kita akan mengikuti orang tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin azanillahu wa iyyakum. Ya. Kita lihat bagaimana anjuran di dalam Islam agar kita betul-betul memperhatikan dan juga memilah-milih siapakah yang menjadi sahabat kita, yang menjadi orang yang senantiasa kita dengarkan nasihat-nasihatnya. Yang pertama itu adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Abu Daud dan juga Imam At-Tirmidzi, bahwasanya beliau menyebutkan ar-rajulu ala dini khalilihi, atau di dalam riwayat lain al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah, perhatikanlah, pilih-pilihlah, apalagi seleksilah kepada siapa kalian berteman. Dan di sini ada kata-kata yang menarik, ikhwan. Ya, bahwasanya apa yang disebutkan di dalam hadis tadi, Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya Allah memilih atau nabinya sallallahu alaihi wasallam, karena hadis itu secara asasi itu adalah juga wahyu dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memilih atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memilih kata khalil. Khalil ini sahabat dekat, sahabat yang paling dekat. Ya. Karena dalam bahasa Arab sahabat itu atau teman bisa disebut khalil, sahib atau sadiq. Ya sadiqi, wahai temanku, gitu ya. Atau misalkan yang wahai ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku. Ya. Tapi yang paling tinggi dari itu adalah khalil. Nah, kalau khalil, ya, khalil itu adalah teman yang paling dekat yang kita senantiasa bersama-sama dia. Dan selalu dengan dia. Itu khalil. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu hanya memilih 2 khalil dalam dunia ini, yaitu Nabi Ibrahim dan juga
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lainnya itu tidak dijadikan khalil. Bahkan Nabi dilarang untuk mengangkat seorang pun dari kalangan manusia sebagai khalilnya, sebagai sahabat terdekatnya. Kenapa? Karena khalil ini kedudukannya dia harus lebih tinggi dibandingkan dengan yang dijadikan khalil. Ya. Sahabat khalil yang disebut khalil itu harus kedudukannya lebih tinggi. Kenapa? Karena kita akan mengikuti dia. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya khalil dari kalangan manusia, maka Nabi tidak akan pernah menjadi orang yang paling sempurna dan paling baik. Kenapa? Karena dia akan mengikuti khalilnya dari kalangan manusia. Makanya khalilnya harus Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sedangkan para sahabatnya boleh menjadikan nabinya menjadi khalil. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan sebagai khalil itu bukan hanya sebatas sahabat, tapi sebagai kekasih. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah menyampaikan, "Ausini khalili." Kekasihku pernah mewasiatkan kepadaku. Siapa yang dimaksud khalili di sini? Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau menjadikan khalil itu yang paling baik, yang terbaik di antara yang paling baik. Ya. Jadi ini kalau dalam bahasa Arab khalil itu tidak harus kekasih, tidak harus senantiasa dari yang berlainan jenis, atau bukan berarti hubungan asmara begitu, bukan. Kalau di Indonesia kan kekasih itu lebih ke arah ada hubungan asmaranya begitu ya. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Ya. Nah, kalau khalil ya, itu harus betul-betul orang yang paling dekat sehingga kecintaannya, kata Imam Munawi, ya, telah masuk ke dalam relung hati dan menjadi tempat berbagi rahasia, tempat meminta nasihat dan juga menghabiskan waktu bersama. Ini khalil. Kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tempat mencurahkan rahasianya itu ya cuma Allah, nggak ada yang lain. Ya. Yang semua rahasia Nabi ditumpahkan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak waktunya bersama beliau bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan sahabat-sahabatnya, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, apa? Nabi itu kalau sholat malam kakinya sampai bengkak-bengkak. Kenapa? Karena saking lamanya dia berdiri, sujud, ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya tidak akan mampu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita bukan khalilnya Allah. Bukan. Kita tidak menjadikan Allah sebagai khalil. Ini berat sekali. Maka anjuran Nabi, kalau kita mau mengangkat sebagai khalil, sebagai kekasih kita, harus betul-betul diperhatikan agamanya. Karena ar-rajulu atau al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung dari sahabat terdekatnya itu. Kita lihat aja, kalau kita sering sama si fulan, perhatikan agamanya. Kalau agamanya baik, maka insya Allah baik. Kalau agamanya agak kurang, maka seperti itulah agama kita. Ya. Begitu juga yang mau menikah. Ini menikah ini juga istri atau pasangannya atau suaminya itu adalah khalilnya dia, kekasihnya dia. Maka anjuran Nabi apa? Falyandur bin dinihi. Maka lihatlah agamanya. Ya. Laki-laki kalau mau memilih pasangan dari ingin menjadi istrinya, ya, memilih calon istri atau yang perempuan, yang wanita juga ingin mencari calon suami, maka lihatlah bagaimana agamanya dulu, jangan yang lain. Jangan yang lain. Lihat hartanya, dia kesini pakai mobil atau pakai motor atau pakai beca, gitu ya.
Atau dia kesini sama siapa? Oh, orang tuanya pejabat, orang tuanya kiai, orang tuanya. Jangan lihat itu dulu, tapi lihat agama yang akan kita nikahi. Ya. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penting karena kita akan mengikuti agama dia. Jangan yang penting cantik dulu. Yang penting ganteng dulu. Kenapa? Karena ada yang bilang kalau cantik dan juga ganteng ya itu tidak akan pernah berubah. Tapi kalau agama bisa kita rubah, nanti kita bangun bersama agama kita. Belum tentu. Justru yang lebih langgeng itu adalah agama dibandingkan kecantikan dan ketampanan. Ya. Coba aja Pak tanya sama yang hari ini sudah menikah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apakah pasangannya masih cantik seperti dulu? Ya. Apakah pasangannya masih ganteng kayak dulu? Ya. Masya Allah masih ganteng Ustaz, masih kayak remaja SMA, iya. Walaupun dipakai pakaian SMA juga bukannya tambah lucu ya, tambah geli, gitu kan? Jadi perhatikan agamanya. Kita juga kalau nyari kawan, nyari sahabat yang dekat, maka perhatikan agamanya dulu. Agamanya baik nggak? Rajin ke masjid nggak? Bahkan Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan di dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang engkau ridho agama dan amanahnya. Ya. Karena seseorang akan mengikuti akhlak sahabatnya. Para ulama yang lain bahkan menyoroti kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ala dini khalilihi. Kenapa tidak ala akhlaki khalilihi? Kenapa yang difokuskan seseorang ngikut agamanya? Kenapa bukan akhlaknya, bukan kebiasaannya, bukan karakternya? Kenapa agamanya yang diikuti oleh sahabat atau khalil ini? Kenapa? Karena agama itu mencakup karakter, akhlak, perangai, ibadah, dan semuanya mencakup banyak hal. Sedangkan kalau cuma akhlaknya saja belum tentu. Ada dari sahabat kita yang kita tidak senangi akhlaknya. Dia kalau janji datangnya telat. Maka kita tidak mungkin mengikuti akhlaknya yang kita anggap jelek itu. Tapi kalau agamanya itu pasti ada yang kita ikuti dari dia. Bukan hanya sekedar akhlak, tapi juga yang lainnya. Kalau kita punya teman sering telat sholat jamaah, maka ya setahun 2 tahun kita akan ikut-ikutan telat sholat jamaah. Tapi kalau dia rajin, maka dia akan mengajak kita untuk juga rajin sholat berjamaah. Kalau kita punya teman orangnya baik sekali dengan keluarganya, maka insya Allah kita akan mengikuti dia baik kepada keluarga kita. Kalau kita mau menjadi orang yang ahli sedekah, maka dekati orang yang ahli sedekah. Kita akan dikasih tahu tips-tipsnya, keluarin aja Pak. Ntar Allah ganti. Tapi kalau kita temenan sama orang pelit, maka yakin kita juga akan sedikit demi sedikit jadi orang pelit. Buat apa ngasih ke orang miskin? Buat apa ngasih banyak-banyak ke istri, ke keluarga? Mereka akan tinggal. Kita akan terdidik dan juga terprovokasi oleh kepelitan dia. Coba lihat nih saya. Ya, saya kalau ngasih istri, ngasih anak ya dikit-dikit aja. Karena buat apa? Nanti juga mereka akan ninggalin kita. Nah, gitu dan lain sebagainya. Akhirnya jadi kita orang pelit. Nggak mau lagi sedekah, nggak mau lagi ke masjid. Kenapa? Karena dianggap masjid itu sarang korupsi. Semuanya diminta-minta. Nggak ada, harusnya masjid usaha. Gimana masjid usaha? Ya. Padahal yang pertama kali dibangun Nabi di Masjid Nabawi itu bukan pasar, bukan. Tapi anjuran didikan untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita harus menempatkan ikhwan.
Ya. Dan perhatikan kalau kita cari teman, cari sahabat, maka sahabat yang solih ataupun yang berkarakter takwa. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menambahkan bahwasanya karena fasahib sahib, kata beliau, sahabat itu akan menarikmu. Sahib itu dari kata sahab, artinya menarik. Ya. Seperti kerbau yang ditarik oleh pemiliknya. Itulah teman. Ya. Jadi teman-teman kita, kalau kita memprioritaskan agamanya, insya Allah kita akan ketarik agamanya. Tapi kalau cuma kita prioritaskan yang penting sukses, agamanya terserah, maka kita pun akan mengikuti kesuksesan dari agama-agama yang lain juga. Oh, agama yang lain juga begini dan juga begitu. Ternyata dia bisa sukses dengan cara itu. Akhirnya kita perlahan-lahan sedikit-sedikit akan mengikuti mereka. Apalagi ditambah dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahwasanya kalau kita temenan sama matalul jalisis sholihi, sama orang-orang yang soleh, sering duduk sama orang soleh, sering berjalan dengan orang-orang yang soleh, ya, wajalisis su, perbandingannya sama orang yang jalan duduk seringnya sama orang-orang yang buruk, kamitsli sahibil miski wal kiril hidad atau hadad, seperti orang yang temenan dengan pemilik penjual minyak wangi dan juga pandai besi. Kita lihat manfaatnya. Bagaimana sahabat tuh betul-betul menjadi magnet yang sangat kuat bagi kita. Ya. Kalau penjual minyak wangi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fasahibil misk, perumpamaan orang-orang yang baik berteman dengan orang yang baik adalah imma ayyuhdiyaka wa imma antabta'a minhu. Bisa jadi engkau akan diberikan minyak wangi itu karena yang dia punya cuma minyak wangi. Efeknya apa? Paling enggak kita jadi wangi karena sering dibagi minyak wangi kan gitu. Setiap kita datang ke tokonya, datang ke rumahnya, tawarin langsung, pakai nih, pakai aja itu. Ini minyak wangi baru nih, coba deh. Oh enak nih, suka gitu. Iya. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang buruk, ya ini seperti permisalan orang yang berteman dengan pandai besi. Kalau kita tidak kebagian, mohon maaf, pandai besi itu biasanya berkeringat, ruangannya panas, nggak mungkin di AC dia kerjanya, karena dia nempa apa? Besi. Kalau besi dingin-dingin dia tempang, nggak bisa. Harus di ruangan yang panas, yang penuh keringat, yang juga banyak bau bakarnya, banyak bau besi kebakar, kemudian juga alat-alat yang juga terbakar, jadi baunya agak kurang sedap. Atau paling parah kita akan ikut terbakar pakaian kita. Sedangkan yang minyak wangi, beruntung kita dikasih minyak wangi, atau paling tidak ketika kita ketemu dia, maka kita mencium aroma yang wangi. Kan gitu ya. Begitulah orang yang soleh. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita tidak diberikan hadiah minyak wangi, maka kita akan mendapatkan bau wanginya. Maksudnya adalah kita paling utama mendapatkan ilmu dari dia. Misalkan dia ahli tahajud atau ahli sedekah, atau dia ahli dia ahli orang yang berbuat baik sama orang lain. Ya, ringan tangan sama orang lain. Ada orang lain minta tolong bantu ini bantu, kok bisa sih ente ngebantuin orang padahal ya pendapatan banyakan aneh gitu kan? Maka kita dapat ilmunya dari dia.
selama aneh bagi ke orang lain, anak nggak pernah kekurangan. Ada aja datang rezeki yang tidak terduga. Maka kita akan mengikuti sedekahnya dia, baiknya dia, karimnya dia. Dan kata Imam Ibnu Hajar, maksud Nabi, atau paling tidak kalau kita nggak dibagi minyak wanginya, maka kita akan mencium aroma yang wangi. Maksudnya apa? Yaitu mendapatkan akhlak yang baik dari dia. Kalaupun kita nggak bisa meniru dia, maka kalau kita minta tolong sama dia dibantu pasti. Betul nggak? Karena orangnya baik. Gitu ya. Ini faidah berteman dengan orang baik. Kalau kita tidak mendapatkan bantuan dari dia, maka lebih baik kita bisa meniru akhlak baik dia. Kita bisa meniru tahajudnya, meniru duhanya, meniru sedekahnya, meniru tepat waktunya dalam sholat berjamaah, ya. Dan juga meniru akhlak-akhlak dan ibadah yang baik. Tapi kalau bersama teman yang buruk, perlahan-lahan. Kalau kita nggak kebagian akhlak buruknya, yaitu bau busuknya, bau tidak sedapnya, ya kan? Bau tidak sedap itu akhlak yang buruk. Kita dicaci maki juga sama dia, sebagaimana dia mencaci maki orang lain. Ada orang yang seneng sama orang yang keluar kata-kata kotor. Kenapa? Dia jujur dari dalam hatinya. Gimana orang jujur? Berarti memang hatinya busuk, yang keluar busuk. Sehingga seakan-akan orang yang berkata baik itu orang yang munafik. Orang yang dusta. Kenapa? Karena dia pengen mengungkapkan kata buruk tapi dipendam dan yang keluar hanya kata-kata baik. Ini dianggap orang dusta ini. Orang aneh ini yang kayak begitu. Senangnya sama yang buruk tapi yang baik dibilang buruk. Maka dia pasti kebagian kata-kata buruknya. Pasti pernah dicela, pasti pernah dimaki dan lain sebagainya. Atau yang kedua, bisa jadi dia meniru akhlak buruknya. Bukan hanya sekedar dapat cacian makian, tapi juga dia mencaci keluarganya, mencaci anaknya, mencaci istrinya, mencaci teman kantornya dan lain sebagainya. Maka perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cari teman-teman yang betul-betul baik, yang betul-betul soleh ini baik artinya. Ya. Bukan hanya sekedar dia sukses, dia banyak mobilnya, dia rumahnya tingkat dan lain sebagainya. Bukan itu ukurannya. Ya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, laisa syai'un ablughu fasadi rajulin aw salahihi min sahibin. Tidak ada pengaruhnya yang lebih besar terhadap kerusakan atau kebaikan seseorang kecuali sahabatnya. Jadi ternyata keluarga kita belum tentu menjadi pengaruh besar buat kita, belum. Kakak adik kita belum tentu berpengaruh besar buat kita, belum tentu. Tapi sahabat kita itu adalah orang yang paling berpengaruh kepada diri kita. Berapa banyak yang hari ini hadir di sini itu diajak sama keluarganya, diajak sama kakak adiknya. Bandingkan dengan berapa banyak yang hari ini diajak sama temannya. Banyakan mana? Diajak teman. Jarang keluarga kita yang ngajak. Saya ngajak keluarga aja nggak mau ikut tadi. Karena anak yang paling besar pengen masuk pondok, jadi pada pondok semua. Keluarga belum tentu ikut sama kita. Bahkan nanti di saat kita dikubur, keluarga kita adalah orang pertama yang meninggalkan kita. Nggak ada yang mau lama-lama di kuburan kita, nggak ada. Habis dikuburkan, selesai, pulang semuanya. Ya. Jadi ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, teman itu pengaruhnya sangat besar, makanya perhatikan teman-teman kita. Kalau kita mau jadi orang soleh, orang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, cari orang-orang yang sifatnya seperti itu. Dekati dia, jaga dia, dan juga bersamai dia. Meskipun dia kadang kurang harta, meskipun dia dunianya kurang, tapi dekati dia.
Karena banyak faedah yang bisa kita petik dari kepribadian. Kalau kita hanya pengen dekat sama orang-orang sukses doang, afwan ya. Sekarang banyak seakan-akan Islam itu mengharuskan umatnya menjadi orang yang kaya. Enggak. Kekayaan dan kemiskinan di dalam Islam itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bagi-bagikan kekayaan dan kemiskinan itu. Kita hanya bisa berusaha, kalau Allah takdirkan jadi orang kaya, kita akan jadi orang kaya. Tapi kalau Allah takdirkan tetap miskin, sekeras apapun kita berusaha, maka kita akan tetap jadi orang miskin. Jadi orang yang seadanya. Tapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap yang baik ketika kita menjadi kaya, dan bagaimana bersikap yang baik ketika kita menjadi orang miskin. Ini yang Islam ajarkan. Bukan harus jadi kaya atau harus jadi miskin. Tapi Islam mengajarkan akhlak, adab, sikap yang baik ketika kita mendapatkan salah satu di antara dua takdir tersebut. Jadi tidak didorong kita, ayo Pak jadi kaya, masa Islam miskin terus, jadi Muslim nggak harus miskin. Iya betul. Tapi kita juga nggak harus jadi kaya. Yang utama, yang penting bagi kita apa? Agama yang kita miliki. Kalau semakin kaya kita, semakin bagus agama kita, maka itu bagus. Atau mungkin sebaliknya, kalau kita dalam kondisi miskin, justru bisa jadi agama kita yang paling bagus adalah dalam kondisi miskin. Karena kita kalau dikasih kekayaan sering sombong. Baru punya mobil aja, walaupun nyicil, sombongnya udah bukan main. Gitu ya. Ini gimana kalau dikasih rumah tingkat, kalau dikasih kekayaan yang lain? Kan semakin jauh kita dari agama. Baik, sampai di sini sudah paham? Makanya mulai seleksi lah teman-teman kita. Kalau ada yang kurang-kurang baik, udah mulai jauhin lah. Ngajaknya bukan ke masjid, ngajaknya ke kafe terus. Baik ke kafe juga kan, ngopi sama aja, kopi rasanya juga di mana-mana juga ada. Ngajaknya bisnis terus, anak punya bisnis. Setiap ketemu, anak punya bisnis baru. Kalau nggak ikut, wah ini rugi pasti gitu. Ya. Kalau ente sukses, nggak mungkin tiap hari ngomongin bisnis baru. Bisnis yang lama pasti yang diomongin, yang sukses. Kan gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh mencari dunia atau berbisnis yang banyak, bukan. Enggak. Tapi kalau yang diajak, yang disuruh hanya kesenangan dunia, apalagi termotivasi untuk memperbanyak dunia, jangan sampai kehilangan dunia, seakan-akan dunia terus yang diomongin. Maka ini tanda dia adalah bukan teman yang baik. Yang kedua, ikhwanu fiddin azanillahu wa iyyakum, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat kita ini yang ada di kepala kita tadi, 10 orang pertama, ya. Itulah nanti dia yang akan menyeret kita ke surga atau ke neraka. Wah, ini hati-hati. Jadi teman kita itu yang paling pertama nyeret kita ke surga atau ke neraka. Ini masalah surga dan neraka, nih masalah teman. Bukan cuma masalah masalah dunia, tapi masalah surga dan neraka. Kita lihat di dalam Al-Quran, surat Az-Zukhruf ayat 67. Silakan yang buka Quran, yang ada Quran dibuka, Quran. Ini kayaknya hafiz Quran semua ya, pada nggak bawa Quran. Qurannya ada di kepala semua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Nanti di akhirat al-khilla, lagi-lagi khalil yang Allah sebutkan. Ini khalil ini penting nih, makanya disebut-sebut terus sama Allah. Al-akhilla, orang yang saling berkhalil, bersahabat, yang dekat, saling berkasih satu sama lain, ya. Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Nanti pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan,
saling menyalahkan, saling menyeret ke neraka, ya, ke lubang-lubang kesengsaraan satu dengan yang lain. Secara umum, hukum asal. Ini fakta yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, berarti banyak orang di dunia ini yang memperhatikan cuma masalah dunia. Dalam masalah bisnis, dalam masalah dunia. Banyak orang yang mencari teman cuma masalah dunia atau bisnis saja. Bukan dalam masalah agama. Ini buktinya. Kebanyakan adalah mereka akan saling menyalahkan. Illal muttaqun, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang membangun pertemanan persahabatannya dikarenakan ketakwaan. Jadi kalau sahabatnya diukur dari ketakwaan, milih persahabatannya berdasarkan ketakwaan, maka dia akan beruntung. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwasanya persahabatan, ya, yang dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala, lihat, karena bisnis, karena apa lagi? Karena pengen menikahi keluarganya, adiknya, kakaknya. Oh, dia adiknya cakep, saya deketin. Gitu ya. Oh, dia anaknya cantik, anaknya ganteng, saya deketin. Atau karena jabatan, ada yang dia temenan karena jabatan. Ya. Teman saya habis dapat kepilih jadi pejabat DPRD, saya juga pengen lah. Kali aja saya bisa kebagian proyek, atau paling mantap adalah jadi pejabat juga kayak dia. Kan gitu. Yang membangun persahabatan bukan karena Allah ini, nggak ada unsur karena Allahnya, di akhirat akan berubah menjadi apa? Permusuhan. Kenapa? Dia akan mengajarkan cara-cara yang tidak memperdulikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bisnis nggak pedulikan halal haram. Pinjam saja bank, Pak. Saya habis pinjam bank, ya. Omset saya meningkat. Tadinya cuma ada 2 cabang, sekarang jadi 200 cabang. Nanti saya ajarin caranya, gimana caranya bisa ngambil 2 miliar dari bank. Diajarin riba sama dia. Ya. Memang bisnisnya jadi banyak omsetnya, banyak apa cabangnya, tapi dia nggak tahu bahwasanya itu hanya bertahan sekian bulan, sekian tahun. Berapa banyak yang sudah membuktikan hal itu. Kita lihat banyak yang tiba-tiba meledak cabangnya di mana-mana, nggak lama kemudian hancur. Ya, dikarenakan riba yang dia ambil. Cara dapat rumah, Pak, gimana sih? Kok bisa dapat rumahnya cepat? Saya usia 40 tahun masih kontrak. Kok Bapak 25 tahun udah dapat rumah? Gini, Pak. Caranya ke bank dulu, cari perumahannya, begini dan juga begitu, dicurangi, diakali, kemudian supaya dapat rumah. Rumahnya tidak berkah, anak-anaknya juga tidak nurut sama dia. Keluarganya hancur. Apakah ini yang kita inginkan? Tentu kan tidak. Ya. Bahkan lebih parah, di akhirat akan saling menyalahkan. Katakanlah sukses, nggak ada kendala, minjem bank atau riba atau yang lainnya, kemudian dia sukses bisa melunasi riba-riba itu dan dia sukses. Nanti tetap di akhirat dia akan saling menyalahkan. Allah akan menarik dia, malaikat akan menarik dia ke neraka, kemudian dia mengatakan, ya Allah yang mengajari saya ngambil riba dia. Maka tarik dia juga. Enak saja saya doang yang dia tarik. Maka Allah akan menarik dia. Walaupun dia banyak sedekahnya, tapi dari harta haram. Kan belum lama ketangkep ya. Ada salah seorang pejabat yang korupsi untuk mengumrohkan 25 karyawannya. Ini malaikat nggak akan ragu-ragu nyulis, catat ke keburukan. Ya, nggak kayak di medsos ya.
Tiba-tiba di belakangnya ada gambar malaikat sama setan. Gitu kan? Bro, lu aja yang catat. Enggak, enak aja catat kebaikan. Tapi ini dari harta haram. Iya. Ya udah saya aja yang catat. Tapi dia buat umroh. Bingung kan jadi? Enggak, malaikat enggak akan bingung untuk mencatatnya. Catat pada keburukan. Karena jelas dalam Islam, setiap ibadah amal soleh yang dibangun dari harta haram, maka hadiahnya bukan pahala tapi dosa. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan juga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Apalagi ditambah dengan satu hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, ya, bahwasanya nanti di hari kiamat ini hadis yang sangat panjang terkait dengan syafaat. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan ahlu surga ke dalam surga, ya, maka ini belum. Mereka akan mengatakan ahli surga ini yang udah masuk surga, mereka akan mengatakan ya Rabbi, ikhwanina kanu yusalluna ma'ana wa ya'maluna ma'ana, ya Allah. Dia sholat sama kami, dia sedekah sama kami, dia puasa sama kami, dia amal-amal solehnya sama kami. Maka di manakah dia hari ini ya Allah? Maka Allah mengatakan fayaqulullahu ta'ala, Allah akan berfirman, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinaron min iman fa akhriju. Allah akan mengatakan kepada penduduk surga tadi yang bertanya di mana temannya yang dulu amal saleh sama dia, Allah akan berfirman, masuklah, pergilah kalian ke dalam pintu-pintu neraka. Kemudian carilah teman-teman kalian. Maka Allah berfirman, akhriju, keluarkan dari mereka yang masih terdapat iman meskipun hanya beberapa biji dirham saja. Jadi yang nyari kita nanti di lubang-lubang neraka itu ternyata bukan keluarga ataupun saudara-saudara kita. Yang nyari siapa? Teman-teman kita yang soleh. Ya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan kepada teman-temannya sambil menangis, wahai sahabat-sahabatku yang hadir hari ini, kalau nanti kalian tidak menemukan aku di dalam surga, carilah aku sebagaimana sahabat-sahabat yang disebutkan dalam hadis ini. Padahal yang harus ngomong itu siapa? Sahabat-sahabatnya kan kepada Imam Ibnu Jauzi. Muridnya kepada gurunya, ini gurunya kepada muridnya. Mengatakan itu. Ya. Maka ikhwan tidak diragukan lagi bahwa teman itu bukan hanya hubungan nanti kita di dunia saja, bukan. Tapi menyangkut bagaimana kondisi kita, keadaan kita nanti di akhirat. Bukan keluarga, bukan saudara, bukan orang tua yang akan nyariin kita. Tapi siapa? Sahabat. Sahabat kita. Karena orang tua kita belum tentu selalu bersama kita. Betul nggak? Ada yang orang tuanya di kampung, ada yang di Sumatera, ada yang dianya di sini sama siapa? Teman-temannya. Makanya nggak heran kalau ada orang keluar dari pesantren, tiba-tiba mabok-mabokan, tiba-tiba berzina. Kenapa? Karena temannya di luar pesantren banyak yang seperti itu. Atau sebaliknya, ada juga orang yang dia bahkan dari lubang-lubang kemaksiatan, tapi karena lingkungannya lingkungan iman, maka dia ikut rajin sholat, ikut rajin sedekah, padahal nggak pernah pesantren. Dikarenakan apa? Teman-temannya. Maka ajarilah anak-anak kita kalau yang masuk pesantren. Ada yang anaknya masuk pesantren? Yang udah pesantren, ajarilah mereka bukan hanya sekedar apa? Belajar agama di dalam pesantren itu, tapi apa? Carilah teman-temanmu nanti kalau keluar pesantren seperti teman-temanmu yang ada di pesantren. Cari. Supaya apa? Dia kebawa sama agama temannya itu. Saya ingat banget dulu waktu SD, ya, tetangga dulu ada teman yang satu kelas,
dan itu tetangga gitu. Tapi orangnya tawuran mulu. Mau berangkat sekolah telat, kenapa? Tawuran dulu. Berantem dulu sama temennya. Ya. Ada cuma ditanya doang, anak siapa lu? Berantem itu. Ya. Bibinya, karena dia tinggal sama bibinya selalu nyuruh saya untuk kalau mau berangkat sekolah mampir dulu ke rumah. Dia nggak boleh berangkat kecuali sama saya. Ya, mungkin saya waktu itu dinilainya bager kali ya, nggak pernah berantem. Alhamdulillah tuh, ya, setiap kali dia berangkat sekolah sama saya nggak pernah berantem. Gitu ya. Pokoknya dia pulang sama berangkat itu harus sama saya. Tapi tetap aja cuma berjalan mungkin sebulan 2 bulan, habis itu pas saya ke rumahnya dia udah berangkat. Pas pulang ke rumahnya dia udah nggak tahu kemana, pulang sekolah udah nggak tahu kemana, nggak bareng. Jadi orang yang maksudnya waktu itu nggak terlalu paham tentang agama saja, tahu tentang bagaimana teman itu bisa mempengaruhi teman yang lain. Kalau temenan sama orang yang suka tawuran, pasti ikut tawuran itu. Jangan bilang, dia kan cuma teman biasa aja. Kalau yang buruk-buruk nggak diikutin, enggak. Pasti suatu saat ikut tawuran. Kayak ada beberapa, waktu itu kakak ipar saya juga begitu. Dia sekolah di Jakarta, ya. Padahal dia nggak ikut tawuran. Tapi karena dia pulangnya sama temen-temennya, waktu anak-anak SMA ini nih, akhirnya ikut tawuran, berantem juga akhirnya, nggak pernah mukul orang, sekarang mukul orang. Jadi ke bawah. Makanya hati-hati milih sekolah juga, jangan sampai udah tahu sekolahnya suka tawuran, udahlah nggak apa-apa, anak saya baik, nanti saya yang didik. Enggak. Jangan dimasukin ke sekolah-sekolah kayak gitu, ya. Karena akan menentukan apa? Bagaimana sikap kita. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Beliau menyebutkan istaghfiru minal asdiqail mu'minin. Perbanyaklah teman-teman yang soleh dari kalangan orang-orang mukmin. Fa innalahum syafa'atan yaumal qiyamah, karena teman-teman itu akan membagikan syafaatnya di hari kiamat. Kita emang temenan sama orang-orang soleh, kadang ya orang-orang soleh nggak kaya-kaya banget. Kalau kita lagi susah dia nggak bisa bantu dunia kita, kadang begitu. Ya. Kalau kita sakit, kadang dia jenguknya nggak bawa apa-apa. Orang-orang bawa buah, bawa apa, dia nggak bawa apa-apa, cuma bawa doa. Tapi yakinilah orang inilah yang nanti akan menarik kita dari neraka. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri tadi, fa'aktsiru minal asdiqail mu'minin, perbanyak teman-teman yang soleh dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya. Imam Syafi'i lebih tegas lagi mengatakan, uhibbus sholihin walastu minhum. Aku mencintai orang soleh dan sedangkan aku bukan bagian dari mereka. La'alli an azala bihim syafa'atan. Ya. Dan aku mengharapkan atas kecintaanku tersebut aku mendapatkan syafaat dari mereka. Jadi pertolongan di akhirat ini nyata, nanti akan dilakukan di hari kiamat. Kenapa teman-teman kita yang solih ini, yang banyaknya kekurangan harta, nggak bisa bantu kita di dunia? Karena dia juga sama, nggak punya harta, tapi dia punya empati, punya simpati, punya kata-kata yang baik buat kita. Kalau dia punya harta, pasti akan bantu kita. Pasti. Nggak akan kita dituduh macam-macam. Pasti akan bantu kita. Teman-teman kita yang soleh, ya, saya punya grup, ada teman-teman ya, insya Allah bisa dibilang orang-orang soleh semua di sini. Dan saya tahu keuangan mereka ya seadanya juga, sama kayak kita. Tapi anaknya, ada yang anaknya 5, ada yang 7, ada yang 11, masuk pesantren semua. Kadang orang tua saya juga bingung, ini anaknya gimana caranya bisa masuk pesantren. Orang tuanya cuma
cuma dagang ini, dagang itu. Tapi bisa masuk pesantren. Tapi di grup itu kalau ada yang sakit, selesai rumah sakitnya. Ada istilah ta'awun kalau di kita. Ya. Si fulan sedang sakit, yang bisa bantu silakan transfer ke sini. Di checklist tuh satu-satu, saya bisa bantu 50.000, ada yang cuma 20.000. Ada sekitar 100 orang, ada yang 100.000, ada yang hamba Allah, nggak ditulis berapanya. Ya. Ada teman saya yang qadarullah sakit harus dioperasi. Ya. Biaya rumah sakitnya, operasinya operasi kecil, tindakan kecil. Cuma sekitar 5-7 juta. Tapi karena diposting di situ, ya, itu dapat 17 juta. Balik modal kata dia. Dapat untung. Gitu. Saya bilang, terus mau operasi lagi nggak? Nggak mau. Enak aja mau diganti. Ya. Itu orang-orang soleh itu luar biasa. Kita nggak tahu rezekinya dari mana, kelihatannya orang yang sama seperti kita. Tapi tiba-tiba begitu. Ada juga orang yang menahan-nahan diri. Ya, anaknya sakit, keluarganya sakit, nggak mau diposting. Saya nggak mau merepotin teman-teman saya. Ada, ini sisi kebaikan. Kalau kita nggak dapat manfaat dari dia nggak sedekah ke kita, paling tidak mereka nggak ngerepotin kita. Ada teman-teman yang kita sakit malah disyukurin. Bukan disyukurin ini ya, tapi malah disumpahin. Ya. Akhirnya sakit juga ente. Dulu aneh sakit nggak pernah dijengukin sama ente. Sekarang giliran ente sakit, anak nggak bakal jenguk. Anak udah nunggu-nunggu ente sakit kapan. Cuma buat ngomong gitu doang. Gitu ya. Jadi begitu ya ikhwan. Ya. Bukan hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat. Ya. Dan ini wajib untuk kita yakini. Yang ketiga, ini 3 aja lah ya. Saya nyusun sampai 5 ini. Manfaat teman yang soleh. Kalau kita salah pilih teman kita sembarangan, ya, hanya sesuai hobi kita apa? Mainin burung. Maksudnya itu apa namanya? Melihara burung, kemudian juga apa dilombain tuh, namanya mainin burung kan ya? Atau mancing, hobi kita mancing, bukan salah hobinya bukan. Tapi cari teman-teman yang sehobi dengan kita. Namun dia kalau saatnya sholat, dia sholat. Saatnya puasa, dia puasa. Bukan malah saatnya sholat, dia terus mancing. Dia terus mainin burungnya. Ntar sholat ditunda. Bahkan saatnya puasa, dia nggak puasa. Sambil mancing, makanin pelet lele. Kalau saya bawa roti kan ketahuan buka puasanya ya. Jadi dia nggak pernah mempedulikan. Yang penting dia jago mancingnya, jago melihara burungnya, juara terus melihara burungnya, atau dia jago sepedanya, atau yang lain sebagainya. Nggak peduli. Dia salah pilih teman, maka nanti dia akan menyesal di hari kiamat. Dalilnya apa? Surat Al-Furqan ayat 27-29. Allah menceritakan nanti di neraka, wa yauma ya'addu dzalimi ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya. Nanti di hari kiamat orang-orang zalim akan ya'addu zalimina ala yadayhi, dia akan menggigit kedua tangannya. Ini nanti kalau kita bahas tafsirnya ini lebih dalam. Orang-orang zalim menggigit kedua tangannya itu bukan hanya kiasan kalau dia nyesel. Kalau orang nyesel kan biasanya gigit tangannya. Kenapa saya nggak ambil kemarin? Tuh orang nyesel biasanya gigit tangan. Tapi kata para ulama tafsir, maknanya bukan cuma sekedar kiasan, tapi juga maknanya zahir. Tangannya akan dimasukkan, dijejalkan kedua tangannya ini ke mulutnya sampai penuh mulutnya dan juga robek pipi-pipinya. Ini orang zalim. Itu saking nyeselnya dia. Kenapa dia nyesel? Dia mengatakan yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya dulu saya mengambil jalan para rasul. Artinya ini dia nyesel tidak
beriman. Ya. Maka apa ayat selanjutnya? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Selain dia nggak ngikutin jalan Rasul, kenapa dia nggak ngikutin jalan Rasul? Kenapa nggak ngikutin jalan hidayah? Kenapa dia malah seneng sama mabok-mabokan, sama hiruk pikuk dunia, saling berlomba memperbagus kendaraannya, saling berlomba memperbagus hanya tampilan fisik rumahnya saja. Temennya tingkat 2, dia tingkat 3, nggak mau kalah sama temennya. Cuma duniawi saja, dikarenakan dia lam attakhid fulanan khalila, tidak menjadikan fulan, orang yang soleh, orang yang bertakwa sebagai sahabat dekat. Jadi penyesalan, kata Imam At-Tabari dan juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan ayat ini, nanti di akhirat penyesalan itu bukan karena kehilangan atau tidak dapat dunia. Pak, Bu, kalau kita nggak dapat rumah, nggak dapat mobil, nggak dapat motor yang bagus, yang cantik di dunia ini, nanti di akhirat nggak akan nyesel. Yakini itu. Kenapa ya saya dulu rumahnya cuma 1 tingkat, ya masuk surga rumahnya pada 5 tingkat, nggak ada itu. Nggak nyesel kenapa dulu saya nggak beli Ferrari ya. Saya cuma belinya Xenia 2006 gitu ya. Spesifik banget ya. Saya cuma belinya motor Vario saja. Vario 125 keluaran tahun 2013. Padahal saya belinya tahun 2025. Bukan motor baru berarti kan? Enggak akan nyesel gitu. Bukan juga karena nggak dapat jabatan. Bapak Ibu yang gak diangkat PNS nyesel di dunia, bisa jadi nyesel. Tapi nanti di akhirat gak akan nyesel. Kenapa saya gak PNS aja ya? Kenapa saya dulu malah jadi kayak begini ya, karyawan biasa? Kenapa saya dulu gak milih ini ya? Kalau milih ini saya bisa jadi direktur waktu itu. Bisa jadi manajer. Gak akan nyesel. Tapi apa kata Imam At-Tabari dan juga Imam Ibnu Katsir? Tapi penyesalan yang paling utama di akhirat nanti adalah karena salah pilih teman. Berdasarkan surat Al-Furqan ayat 27-29. Karena yang disesali oleh orang-orang zalim, orang yang masuk neraka itu apa? Lam attakhidh fulanan khalila. Bukan dia lam attakhidh ad-dunya, lam attakhidh sayyarah, lam attakhidh baitan, lam attakhidh, enggak nyesel dia kehilangan dunia. Tapi dia nyesel karena kehilangan teman-teman yang soleh. Ada teman yang japri dia gabung ke grup, diinformasikan kajian, diinformasikan supaya dia berbakti sama orang tuanya, dimotivasi dia supaya buat baik sama keluarganya, berbakti sama suaminya. Dia nggak dengerin. Yang didengerin apa? Orang-orang yang kata-katanya buruk, kata-katanya kasar dan juga tidak jelas keimanannya. Nanti di akhirat akan nyesel dia. Dikarenakan hal itu. Meskipun dia dapat dunia, dapat harta dan lain sebagainya. Karena ikhwanu fiddin azanillahu wa iyyakum. Kebanyakan orang yang punya dunia, harta, bahkan dia menyesal juga memiliki harta dan dunia tersebut. Coba saya nggak jadi pejabat, saya nggak akan terjerumus pada korupsi ini. Coba saya nggak jadi ini dan juga nggak jadi itu. Bapak Ibu lihat, kalau lihat orang naik Ferrari seneng apa enggak? Kelihatannya seneng. Padahal cicilannya berapa? Adik saya aja punya mobil ya dibilang agak bagus lah. Ya. Kemarin ada orang pajak datang ke rumah, buat nagih pajak mobilnya setahun 27 juta. Pajak mobilnya doang. Saya bilang itu bisa buat DP mobil baru. Tiap tahun dibayar. Belum itu mobil minumnya nggak bisa minum Pertalite. Kudu Pertamax yang turbo. Sekarang berapa? 26.000 seliter. Jadi itu mobil ngejogrok aja di rumah.
Per tahun harus bayar 27 juta. Manasinnya harus bayar 27.000 per liter. Baru manasin. Gimana kalau pakai? Jadi nggak sebahagia-bahagia yang kita lihat. Listrik di rumah kita berapa, Pak? Ibu? 300-500 ribu paling sebulan ya. Kita lihat, wah Raffi Ahmad enak ya, rumahnya gede. Ya, artis-artis rumahnya gede. Tahu Pak berapa bayar listriknya? 15 juta sebulan. Ya. Kenapa saya tahu ya? Lewat aja. Ya, Ustadz nggak buka kitab terus, kadang buka medsos. Dan yang lewat kayak begitu. Ya. Kemarin yang lagi hot apa? RO kan? RO sama istrinya kan yang lagi cerai. Diminta berapa sama istrinya buat ngasuh anaknya? 200 juta sebulan. Istri kita dikasih berapa sebulan? Syukuri aja Pak. Kalau dia minta tambahan belanja 100-200 ribu, kasih. Selama nggak minta 200 juta aja sebulan ya kan? Maka berkah suami dan istri yang solih dan juga solihah. Ya. Paling minta tambahan uang make up, ya kan? Make up juga paling cuma apa? Lipstick sama ini kan? Tambahan 100-200 ribu udah cantik lagi dia. Beda kalau sama artis-artis yang kita nggak tahu juga keimanannya bagaimana, ketakwaannya seperti apa. Bahkan kita lihat zohir-zohirnya apa? Emang bukan orang bertakwa, mintanya nggak kira-kira ratusan juta. Ada yang anak artis itu jajannya doang. Ya. Itu di rekeningnya tiap hari harus ada 10 juta di rekeningnya. Jadi ntar dia tinggal ngambil saja kalau mau jajan. Sekali masuk minimarket habis 2 juta, ntar tambahin lagi sama bapaknya jadi 10 juta lagi. Itu sekali masuk minimarket. Ya. Nggak diomelin sama bapaknya, anak kita ngambil apa? Yang telur-teloran itu harganya 25.000 ya. Itu aja udah diomelin kan? Ngambil sosis Kenjeler aja, kayak sosis 12.000. Ini aja dibeli yang 25.000 dapat setengah kilo sosis. Banyak bersyukur kita. Kenapa? Karena kita dikelilingi orang-orang soleh yang nggak terlalu pandang dunia sama kita. Ya. Tapi tetap nasihati tentang akhirat dan juga ketakwaan. Bahkan orang-orang soleh ini, istri kita, anak kita, kalau mereka orang soleh atau teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, kalau orang soleh, ya, mereka menjadi alarm yang sangat berharga ketika kita lalai. Pak Iwan udah lama nih nggak kelihatan kajian, ya kan? Kita lagi futur nggak kajian-kajian. Contoh Pak Iwan kan paling depan terus kan. Contoh saja. Ya. Anario kayaknya saya lihat udah 2 kali kajian, sholatnya di belakang terus. Ini jangan anggap teman kita lagi benci nih sama kita. Emang dia mah dari dulu nggak suka sama saya. Jangan. Ya. Itu adalah wujud rasa cinta dia kepada kita. Sebagaimana kata Khalifah Umar bin Khattab, rahimahullahu imra'an ihda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati dan juga membahagiakan orang sahabat yang dia menunjukkan kepada saya apa kekurangan saya. Ya. Ini faidah dari orang-orang yang soleh. Tapi orang-orang yang tidak soleh nggak diperhatikan, kita malas sholat, kita nggak puasa, nggak diperhatikan. Kalau kita kurang duit, kurang sukses, baru perhatiin. Ya. Kok kayaknya mobil ganti Pak jadi Xenia. Kemarin Pajero Sport, ya kan? Baru dia peduli. Iya nih lagi susah usaha zaman sekarang. Oh coba ini Pak, coba itu Pak. Ya. Saya punya usaha baru nih Pak. Mungkin nanti bisa kembali lagi Pajero Sport. Apa itu? Ya.
Modalnya cuma HP, joget-joget dapat puluhan juta. Mau gimana caranya? Dari joget-joget dia. Udah nggak peduli tentang pakaiannya, menghilangkan muruahnya, menghilangkan akhlaknya. Joget-joget pinggir jalan, bukan berarti ini nggak boleh ya. Bukan berarti maksudnya apa? Ini hina sehina-hinanya, enggak. Ada orang-orang yang memang dia nggak punya jalan lain selain ke situ. Tapi ini kita punya jalan lain. Kita punya ketakwaan, kita punya muruah, kita punya keimanan, kesolehan yang kita perjuangkan, kejujuran yang selama ini kita bangun. Masa akhirnya tergiur dengan judi online, pinjaman online, yang akhirnya terpuruk. Berapa banyak orang yang datang kepada saya, itu menangis, minta dibantu, tapi gimana kita juga nggak bisa bantu. Punya hutang 200 juta, pengen minjem 10 juta aja lah. Kok bisa antum kelilit hutang 200 juta, antum pinjem buat apa? Anak cuma pinjem 20 juta. Tapi sudah berlangsung selama setahun ini nggak kebayar. Akhirnya jadi 200 juta. Pinjaman online ternyata. Modal KTP, foto depan KTP layarnya, antum diajarin siapa? Kayak begitu. Anak waktu itu lagi susah, bisnis lagi susah, akhirnya katanya dapat modal yang gampang, itu cuma dari situ. Sudah anak pinjam 20 juta, bisnis jalan, ternyata ribanya jalan. Akhirnya dikelilit hutang 200 juta. Pengen gadehin rumahnya, pengen gadehin kendaraan. Gimana? Kita juga nggak punya duit segitu. Adapun ada itu buat keperluan yang lain. Padahal ada yang cuma minjem untuk renovasi rumahnya. Cuma minjem 50 juta, habis itu kelilit sampai ratusan juta gitu ya. Siapa yang mengajarkan ini? Saudaranya bukan. Tapi temannya yang buruk. Bahkan belum sampai akhirat dia sudah dicelakai oleh temannya yang buruk. Hati-hati ya. Yang berbuat syirik, ada yang orang buat syirik karena temannya. Ini sering saya jadiin contoh. Anaknya sakit kemana-mana, klinik itu, rumah sakit itu nggak sembuh-sembuh. Akhirnya siapa yang nyaranin ke tempat kesyirikan? Temannya yang buruk. Karena orang ketika kondisi sedang down, dia sedang lemah imannya, dia sedang membutuhkan solusi, dia tidak akan melihat itu solusi yang logis atau tidak. Seperti orang lagi tenggelam. Tahu orang lagi tenggelam, Bapak Ibu? Orang lagi tenggelam itu nggak peduli yang diambil sama dia sampah, ranting yang sedang hanyut atau apa. Yang penting dia bisa keluar dari air itu dan juga bisa bernafas. Itu orang lagi down. Makanya kalau kita punya teman-teman yang soleh, ketika kita lagi down justru dimotivasi sama dia. Coba minta sama Allah, bangun sepertiga malam terakhir, tahajud, minta sama Allah. Enggak, malah dianjurin coba ke Gunung Selamat, bawa ayam putih sama ayam hitam, sama bawa gayung yang biasa dipakai. Nanti anaknya diurut, tapi yang diurut bukan kaki anaknya, yang diurut apa? Gayungnya. Gayung diurut, anaknya yang kesakitan. Tetangga saya baru 5 hari datang ke situ, orang tuanya nggak sembuh-sembuh, ternyata baru 5 hari diurut gayungnya, sembuh orang tuanya. Makin motivasi dia. Ya sudah, saya ke sanalah coba. Iya, ikhtiar saja Pak, namanya ikhtiar. Namanya kita ikhtiar ya, kemana aja. Syirikat. Jadi teman yang buruk itu bahkan nanti akan menjadi sumber penyesalan utama buat kita. Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwasanya Luqman Al-Hakim itu pernah mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya, ittakhidhis sahibis salih, wahai anakku, carilah teman-teman yang soleh. Mathalahu kamathali syajaratit tayyib, in jalasta fi dhilliha
adiltak. Hal itu sebagaimana pohon yang rindang. Teman yang soleh itu diibaratkan oleh Luqman Al-Hakim sebagai pohon yang rindang. Kalau engkau berteduh di bawahnya, duduk di bawahnya, maka engkau akan terhindar dari sinar matahari. Wa in akhadta min samariha asba'atka. Ya. Kalau engkau mendapati pohon itu sedang berbuah, maka engkau bisa mengambil buahnya. Teman yang soleh itu banyak manfaatnya. Kalau kita nggak dapat solusi dari dia, kita dapat akhlak yang baik dari dia. Dia nggak akan mencaci maki. Ente sih dari dulu aneh bilangin ke dukun tentang masalah syirik mah tinggal tobat. Ini teman yang jahil nih, buruk. Lagi ke dukun, lagi bertapa-tapa meninggal. Gimana? Nggak sempat tobat. Ente sih pakai temenan tuh sama yang sering-sering kajian apa? Emang mereka bisa bantu sekarang ngasih duit, ngasih pinjaman kan enggak? Udah nih anak kasih duit, ente pergi ke Gunung Kawi. Nah udah. Itu anak punya kenalan, ya dia akan nunjukin ke kiai mana yang nanti akan bisa menyembuhkan. Ada yang kehilangan dompet, kehilangan mobil, datangnya ke dukun juga nyarinya. Bukannya ke polisi ya, walaupun kadang nggak dapat solusi juga sih. Tapi lebih mending daripada ke dukun gitu kan. Solusi enggak, syirik iya kan gitu. Jadi hati-hati dengan teman-teman yang buruk. Teman-teman yang ahli maksiat dan juga tidak paham dengan ilmu agama. Tapi yang terakhir, ikhwanu fiddin azanillahu iyyakum. Ya. Ini sudah sumber energi ketaatan ketika lalai. Kita akan masuk pada gimana caranya mencari. Kalau kita belum punya, berarti harus dicari kan? Atau yang sudah punya, menjaga teman yang soleh ini. Mencari dulu apa menjaga dulu nih? Cari dulu. Ya. Kalau belum punya istri ya cari dulu, jangan jagain istri orang lain kan gitu. Kan gitu konsepnya ya. Bukannya menjaga dulu, jagain siapa? Kan ente belum punya istri, ya orang lain udah punya istri kan, jagain istrinya. Jadi cari dulu. Gimana cara mencari? Yang pertama, jangan dulu searching di Google siapa sahabat soleh, nggak ada. Ya. Siapa aja yang bisa saya jadikan sahabat, nggak ketemu. Yang pertama kali justru harus kita lakukan adalah apa? Memperbaiki diri, muhasabah terhadap diri kita, berusaha merubah diri kita menjadi orang yang baik. Jangan nyari dulu, datengin dulu masjidnya, sholat dulu di situ, berjamaah ketika azan sudah memanggil. Nanti akan Allah tunjukkan tuh samping-samping kita yang sholat jamaah itu yang pantas kita jadikan teman yang soleh. Datangi dulu komunitas-komunitas bisnis syariahnya. Ingat, yang ada nuansa ukhrawinya. Bisnis yang bukan hanya, komunitas yang bukan hanya mencari keuntungan, tapi carinya utamakan keberkahan. Ya. Kalau dalam perspektif atau sudut pandang saya, di travel itu jangan dikira travel itu semuanya murni pengen berangkatin orang umroh, enggak. Ada travel-travel yang gimana caranya ngambil untung sebanyak-banyaknya dari jamaah ini. Ditipu, ini hotelnya deket Pak. Ya. Dekatnya dekat dari Hong Kong. Kalau dari Masjidil Haram jauh, gitu kan. Hotelnya dekat, bisa jalan kaki. Iya, jalan kakinya 1 kilo. Gitu ya.
hotelnya bintang 5, ya. Ternyata pas sampai sana 2 bintangnya udah ketendang, tinggal 3 bintangnya. Pesawatnya ini direct landing langsung ke Jeddah, ya. Tapi kadang-kadang mampir dulu dia, bukan transit bahasanya, mampir dulu. Jadi ini banyak penipuan-penipuan. Makanya kalau kita temenan sama travel-travel yang sunnah dan juga travel-travel yang baik lainnya, yang kita lihat kejujurannya, akhlaknya dan juga agamanya bagus, yang dia kalau ada jamaahnya kesusahan, harga tiket tiba-tiba naik, kadang-kadang dia nggak naikin ke jamaahnya. Apalagi dilihat jamaahnya orang tua renta, berangkat cuma sama istrinya, sama-sama kakek nenek. Akhirnya dia lebih baik rugi untuk kakek dan juga nenek ini dibandingkan dia harus naikin. Bapak-bapak, Pak Bu, tiket lagi naik, tetap Bapak Ibu berangkat aja, nggak usah tambah-tambah biaya. Sama kita di tempat-tempat yang lain juga sama, di kantor, di teman-teman dan juga sahabat-sahabat kita, pilih yang betul-betul akhlak dan agamanya baik. Yang kalau kita kurang agamanya dinasehatin sama dia, pilih. Tapi yang pertama kali harus kita lakukan apa? Kita pun harus berusaha memperbaiki diri kita dulu. Nanti akan Allah datangkan orang-orang yang setipe dan juga sefrekuensi dengan kita. Kalau kita udah sampai masjid, maka insya Allah di situ banyak berkumpul orang-orang yang saleh dan juga saleh. Karena dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al arwahu junudun mujannada. Ruh itu seperti tentara-tentara yang tersusun rapi. Fama ta'arofa minha intalafa wama tanakaro minha ikhtalafa. Siapa yang setipe sefrekuensi maka dia akan berkumpul dengan teman sefrekuensinya. Kalau dia tidak sefrekuensi maka tidak akan pernah berkumpul. Jadi kalau kita mau gabung ke komunitas yang soleh, maka kita harus berusaha dulu jadi orang yang soleh, meskipun belum jadi. Jangan kita pengen, saya udah cari selama ini, carinya di mana? Di Facebook, ya di Facebook. Ketemu, datang dulu ke masjid, jangan diam di rumah aja. Yang kedua, itu adalah hadir di tempat-tempat yang baik seperti majelis ilmu dan juga komunitas-komunitas keilmuan lainnya. Ini kayak gini nih, hadir dulu. Nanti kelihatan teman-teman, oh ini insya Allah orang yang pengen sama-sama soleh nih. Ya. Kemudian kita yang ketiga, manfaatkan teknologi kekinian secara bijak. Minta nomor WhatsApp-nya. Ya. Supaya kita tidak ketinggalan info kajian, info-info kebaikan. Kemudian gabung ke grup-grupnya. Walaupun kadang temannya itu-itu aja. Ada grup sehari 1 juz. Orangnya itu lagi. Sama kayak yang grup kajian online. Grup kajian setiap minggu. Grup kajian, orangnya itu lagi, tapi grupnya beda-beda. Nggak apa-apa, gabung aja. Ya. Karena nanti kita akan dapat info-info kebaikan dari situ. Ada grup tahajud pemula, ya. Jadi orang yang baru-baru tahajud ini. Ada yang grup tahajud pro, jadi yang udah bisa bangun tanpa di miss call. Kalau yang masih apa? Yang masih newbie, yang masih pemula, ya, itu kadang di miss call grupnya kalau udah absen semua bangun, maka dia baru tahajud. Jadi gabung saja ke grup-grup kebaikan, walaupun kadang kita nggak bisa ngikutin semuanya. Tahajud masuk, kajian online masuk, kajian mingguan masuk, kemudian grup sehari sedekah 1000 masuk. Oke, masuk aja dulu. Walaupun yang sedekah belum bisa, yang tahajud belum bisa, baru yang kajian doang yang baru bisa ikut, enggak apa-apa.
Gabung aja dulu. Ya. Yang terakhir, jadwalkan keep in touch. Apa tuh? Jadwalkan ketemu. Kalau sekarang zaman digital online, kadang kita nggak ketemu, tapi jadwalkan ketemu, paling nggak offline. Ya, ngumpul-ngumpul seperti ini paling nggak terjadwal. Kalau nggak bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kalau nggak bisa juga sebulan sekali, paling nggak kita kumpul. Ya. Nah, kalau kita udah melakukan ini, insya Allah nanti akan Allah datangkan ruh-ruh yang serupa dengan kita yang berusaha sama-sama jadi orang soleh, jadi orang bertakwa, dan kita akan diingatkan terus sama dia. Minimal kita akan dapat doanya dia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dakwatul mar'ul muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa orang-orang soleh, ya, yang mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita, doa itu adalah mustajab. Ya Allah, jadikan teman-teman saya orang soleh, semuanya ahli sedekah, semuanya ahli zakat, semuanya ahli haji dan umroh. Ya. Ketika dia doa gitu tanpa kita ketahui, maka yang mengaminkan bukan ibu-ibu yang di belakang tadi, atau bapak-bapak yang bisik-bisik tadi, enggak. Tapi yang mengaminkan siapa? Malaikat dan juga langsung Allah kabulkan. Orang-orang soleh. Tapi kalau orang-orang yang maksiat, ente kalau belum punya Pajero jangan kumpul sama kita. Jadi gimana caranya dapat Pajero? Pinjam online, masukin ke judi, 3 kali ikut poker, akhirnya menang, dapat Pajero. Habis itu rumahnya habis, kendaraannya habis, keluarganya hancur. Cuma hanya sekedar supaya dia bisa masuk ke dalam circle Pajero. Bukan berarti ini orang Pajero ini orang salah semua, maksiat, bukan. Ya. Tapi jangan sampai kita membela kemaksiatan hanya untuk apa? Punya teman yang belum tentu kapasitas ketakwaannya bagus. Nah, kalau kita udah punya teman yang soleh, udah ada tuh teman-teman yang biasa ikut kajian, yang biasa ikut tahajud, yang biasa ikut sedekah, yang biasa ikut amal-amal soleh, udah berkumpul, bahkan kalau bisa kita bentuk, kita jadikan nama satu komunitas kita bersama. Di sini ada forum komunikasi pendengar Fajri misalkan, insya Allah orang-orang soleh ini, ya, ikut masuk ke situ atau yang lainnya, boleh silahkan. Ya. Kalau kita udah punya teman, gimana cara menjaganya? Yang pertama, tadi saling doakan. Hari ini udah doain belum? Kalau belum, doakan teman-teman kita. Yang kedua, itu adalah menasehati sahabat kita sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Kalau dia ada yang keliru, ada yang salah, ya, maka kita nasihati. Kalau kita di arah orang yang dinasehati, maka berusaha memperbaiki diri. Jadi jangan mau menasehati doang, ketika dinasehatin orang lain nggak mau. Gitu. Nah, kalau kita bergabung ke komunitas, ke circle, ke teman-teman, ke grup yang memang dia berusaha untuk menjadi orang-orang soleh, ya, maka mau tidak mau, sadar tidak sadar, secara terpaksa atau sukarela, kita akan ikut gabung bersama amal-amal soleh mereka. Coba ini kalau nggak ada komunitas fokus Fajri Tangerang misalnya, mungkin kajian gini ya kalau lagi pada bisa saja, bisa nggak kajian ya. Kalau udah 5 orang jawab bisa, baru ngadain kajian. Tapi karena ada komunitasnya gitu, ada kajian, nggak enak saya pengurus masa yang nggak datang. Nah, rasa nggak enak ini itu memaksa kita untuk menjadi orang yang dapat ilmu dan juga dapat kesolehan, insya Allah.
Maka jangan biarkan kita untuk masalah akhirat leha-leha. Kalau ada waktu saya baru datang, enggak harus dipaksa. Sebagaimana kita dalam memenuhi kebutuhan kita kan dipaksa ya. Ada yang di sini suka rela datang kerja, datang jam 8, jam 7, berangkat dari subuh-subuh bahkan pulang nanti maghrib. Ada yang secara sukarela, enggak, semuanya terpaksa. Kalau enggak, nanti anak-anak, istri, keluarga, gimana kehidupannya kan begitu. Kenapa untuk yang dunia kita berani teken kontrak, memaksa diri kita untuk bekerja, tapi untuk yang akhirat kita enggak teken kontrak, masuk ke komunitas tertentu, paksa diri kita untuk amal soleh. Padahal kita tahu yang mereka lakukan pasti ada aroma nuansa amal solehnya. Meskipun itu healing ya, wisata ya. Sampai ada yang sebut ya, kita wisata-wisata juga tetap ada kajiannya ini. Mana healingnya? Justru itu healingnya. Ya. Kalaupun kita nggak diajak wisatanya, diajak waktu kajiannya doang, jangan sedih. Ya. Giliran kajian aja anak suruh jadi panitia, giliran wisata anak nggak diajak-ajak, ya kan? Contoh saja ini, anak nggak sedih kemarin nggak diajak juga, ya nggak masalah, karena pasti ada maslahat yang mereka inginkan kepada kita. Ya. Mungkin Ustadz banyak kajian ya, jadi kalau diajak wisata mah nggak sempat gitu. Ya husnuzon saja. Dia mah mungkin ya kalau nggak kerja sehari ini, ojol misalnya, ya nanti gimana? Kita juga nggak bisa nanggung keluarga dia sehari itu. Makanya nggak diajak. Jadi banyak memberikan udzur, ini nanti yang terakhir. Ya, itu juga termasuk adab menjaga persahabatan yang soleh. Jangan apa-apa disuudzonin. Ente mah emang kalau seneng-seneng gak mau ngajak aneh. Giliran yang susah-susah, masang tenda, masang ini, masang itu, kajian, buat kajian, baru anak diajak. Ya, jadi banyak berikan udzur sama sahabat-sahabat soleh. Sebagaimana anak pernah menyampaikan waktu itu. Nggak tahu di sini atau di tempat lain. Ada istri orang sahabat, bukan sahabat, dia salafus soleh. Istrinya pernah ngeluh, sahabat-sahabat kamu itu cuma manfaatin kamu aja. Kalau kamu lagi sukses mereka datang, makan-makan, kamu jamu tamu, keluarin kambing bakar, ayam bakar, semuanya dijamu. Tapi giliran kamu susah, mana lihat teman-teman kamu nggak ada yang ke rumah, nggak ada yang bantu. Apa jawaban orang soleh ini? Dia mengatakan, justru saya bersyukur punya teman kayak gitu. Kenapa? Mereka tahu keadaan saya. Ketika saya lagi senang, banyak harta, mereka tahu saya bisa menjamu mereka dengan makanan-makanan lezat. Maka saya jamu itu dan saya dapat pahalanya. Giliran saya nggak punya harta, lagi susah, mereka tahu saya nggak bisa menjamu mereka. Ketika mereka bertamu, maka mereka tidak bertamu ke rumah saya, sehingga tidak menyulitkan saya untuk menghutang, untuk meminjam, untuk mengambil dari dana-dana orang lain. Mereka tidak menyulitkan saya. Justru mereka adalah sahabat-sahabat yang soleh. Lihat, nggak ada suuzonnya sama sahabatnya sedikit pun. Kadang kalau kita kan kalau ngebantu teman nggak mau, dibantu teman mau kan gitu ya. Giliran teman susah nggak mau ngebantu. Gitu ya. Tapi kalau dibantu teman, mah aneh kecelakaan nih masa ente nggak bantu. Paling nggak ke rumah sakit lah, jengukin aneh gitu kan. Enggak, mereka saya lagi susah, mereka tahu. Saya nggak bisa ngejamu, nggak bisa menyuguhkan, maka mereka nggak datang ke rumah, nggak mengharapkan bantuan temannya sedikit pun, kasih utuh.
temannya, ya. Dan kalaupun menasehati, ya, maka nasihati dengan cara yang baik, secara diam-diam, dan juga tidak membenci orangnya, tapi membenci amal buruknya. Ya. Nggak benci orangnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menasihati Firaun. Faqula lahu qaulan layyinan. Katakanlah kata-kata yang baik pada siapa? Firaun. Kita sama teman aja kayak sama Firaun nasihatinnya, gitu kan? Ente ini buat kayak gini padahal udah lama kajian, tapi masih aja begitu. Ya. Udah bertahun-tahun kita temenan, mana ente gak pernah bantuin aneh gitu. Suuzon sama teman, nasihatinnya juga kasar di depan banyak orang. Lihat kata Imam Syafi'i, ya. Kata Imam Syafi'i, kalau aku punya salah, nasihati saya saat seorang diri. Jangan nasihati di depan banyak orang. Kenapa? Karena sungguh nasihat di hadapan manusia adalah salah satu cercaan dan juga salah satu hinaan. Pak, kalau istri salah, ajak masuk ke kamar, kunci, nasihati dia. Jangan depan anak-anak, nasihatin. Kamu ini begini, begitu. Kamu ini. Dia juga punya harga diri di depan anak-anak. Ibu juga sama, kalau mau nasihatin suami, kunci kamarnya. Nasihati dia, lemah lembut. Jangan teriak-teriak. Ya. Apalagi sampai banting piring. Bapak-bapak lebih kuat lagi. Ya. Dia lemari piringnya juga bisa dibanting sama dia. Jadi lemah lembut, secara sembunyi-sembunyi, ya kan keluar dari kamar tinggal mandi ya, gitu. Selesai masalah. Ya. Jangan kesel dipendam, akhirnya depan anak-anak, ini saatnya jatuhkan dia, martabat dia di depan anak-anaknya. Ini jangan. Atau saat keluarganya, saat sahabat-sahabatnya kumpul, baru ini dia adalah orang yang paling buruk jadi istri, jadi suami. Ini bukan menasehati. Gitu juga teman-teman kita. Ya. Nasihatinya waktu sendirian. Imam Ahmad itu pernah punya murid, muridnya udah punya murid lagi. Ya, udah jadi ulama lagi. Tapi giliran dia nasihatin, dia cari waktu yang paling tidak diketahui oleh manusia. Kapan? Tengah malam, saat semua orang dan juga dia tidak sedang ngajar. Datang dia ke rumah muridnya. Kaget dia tengah malam, syekhnya ke rumah. Ini ada perkara apa nih? Mau minjem duit apa mau minjem apa ini? Pasti ada yang penting. Wahai syekh, engkau tinggal, kalau bahasa kita sekarang, tinggal telepon saya datang. Kirim surat saya yang datang, jangan engkau ke rumah saya. Kalau engkau punya kebutuhan pasti saya bantu. Gitu. Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, aku datang ke sini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau yang datang itu atas perintahku, bukan atas perintah Allah. Ya. Yang kedua, aku lihat ketika engkau mengajar, ya, di dalam masjid, masjid kayak gini nih, pojok-pojokannya. Aku lihat di pagi hari engkau mengajar di tempat yang teduh, sedangkan murid-muridmu terpapar sinar matahari. Maka hendaknya engkau cari tempat yang engkau dan murid-muridmu tidak kena sinar matahari, sehingga mereka nyaman mendapatkan untayan nasihat dari Rasulullah SAW, hadis-hadis yang kau bacakan. Cuma untuk bilang gitu, padahal bisa aja kan di masjid dia panggil sini, saya pengen ngomong berdua, bisa. Tapi Imam Ahmad sengaja cari waktu tengah malam, datang langsung ke rumah muridnya. Ini luar biasa. Jadi kalau guru kita, ustadz kita japri, itu jangan, emang aja ustadz mah nggak suka sama saya dari dulu. Saya terus yang dinasehatin, yang lain salah didiemin aja. Enggak. Justru itu rasa cinta yang besar dari beliau kepada kita, supaya kita tidak terjerumus. Baik, ini ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum.
cara-cara mencari dan juga menjaga persahabatan kita lillahi ta'ala, karena kalau tidak dijaga maka akan mudah renggang dan juga mudah hancur. Kalau sudah hancur maka tidak ada lagi persahabatan dan juga manfaat sahabat itu akan hilang. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi bekal yang bermanfaat pula untuk kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah sahabat-sahabat yang soleh yang selalu menasihati kita pada kebaikan dan juga menghindarkan kita pada keburukan, serta mendapatkan syafaat mereka di hari kiamat kelak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.